Oke, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi pembahasan tugas besar kelas 11 dan kelas 12. Mungkin saya akan singkat saja. Kurang lebih ada 3 topik atau 3 hal yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, sudah semua dapat kelompok? Ya. Topik tugas besar sudah? Harusnya sudah ya. Ada yang perlu ditanyakan atau dibahas dulu terkait dari mungkin apa deskripsi atau soal yang ada di file tugas? Ada pertanyaan? Bahasa yang boleh itu cuman C++ udah pernah, Java belum pernah, Go udah pernah, Python udah pernah. Jadi posisinya agak beda dengan mungkin 3 tahun lalu ya, ketika saya, atau lebih tepatnya kurikulumnya berbeda. Jadi dulu itu Java itu masih barengan dengan TBA. Sekarang belum ya. Ya, jadi itu tantangannya. Jadi yang udah bicara Pak, kebetulan ya wis lah. Atau yang mungkin veteran atau yang angkatan 44 ya rezekinya berarti lah. Sudah Java. Oke. Gak ada pertanyaan terkait soal tugas besar? Gak ada? Sudah sampai mana? Ada yang udah ngerjakan? Mesti belum. Ini apa po? Oke, nanti ada sesi apa? Penjelasan sama demo ya, atau contoh. Filenya sudah saya kasih atau saya bagikan, saya share. Bahasanya Java bisa di copy paste, dicoba-coba bisa. Gimana? Oke ya. Kecil. Malah gini. Oke ya. Kurang lebih kalian nanti akan mengalami atau melakukan 3 tahap ini. Ya. Yang pertama itu di bagian paling kiri. Di sini adalah string atau input. Jadi kalau di soal itu apa? Contohnya. Ini ya.
ada yang bagus contohnya. Oke. Mungkin saya akan tuliskan ulang. Jadi jangan yang ini ya. Kita punya input katakanlah gitu ya. If P then I ya. Itu akan masuk ke bagian yang namanya splitter. Nanti kita akan lihat contoh splitter yang saya pakai itu. Nanti ini hasilnya adalah setelah kita masukkan ke splitter. Jadi ini itu adalah string alias kalau kalian tulis itu kalian ketik if spasi P then spasi I gitu ya. Terus enter. Ataupun bisa juga nanti bentuknya adalah dia beberapa baris kan, kayak di bahasa programan ada nomor barisnya gitu. Nah nanti di bagian splitter itu gunanya itu apa? Dia adalah untuk apa? Memisahkan ya, memisahkan string masukan itu menjadi array of string. Artinya apa? Artinya kita akan memecah-mecah ini ya, inputan itu menjadi ya ini masing-masing string gitu kan, dipisahkan berdasarkan spasi. Ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi dia akan menjadi array gitu kan. Kalian gambarkan array gimana? Iya terserah saya sih, tapi kalau diajarin di Alproping itu kan if gitu kan, terus P, terus then, terus I. Nah itu hasilnya di sini ya, itu setelah di splitter. Atau ada yang nyebutnya leksik ataupun leksek atau apa gitu kan. Itu sebenarnya ajaran ya, itu gunanya untuk splitter. Ada yang mau tanya dulu? Itu harus kalian lakukan ya. Demo sedikit. Wah ini zoomnya gimana ini? Nggak bisa zoom. Gini. Ketawa nggak pada pegang ID lagi saya. Oke. Saya nggak akan jelaskan algoritmanya gimana gitu kan. Intinya adalah dia setiap ketemu spasi, ini spasi ya. Tapi nanti kalau kalian ada new line itu beda lagi. Persen S itu kayak kok persen S, backslash double backslash S plus itu adalah untuk memisahkan spasi gitu. Google aja, saya nggak hafal gitu kan. Yang lain apa? Karena itu ada regex yang beda-beda lagi gitu. Nah itu input yang saya masukkan, ini kan ini kayak fmt.scan tanda dan gitu kan. Jadi ini saya simpan di variabel input gitu kan. Habis itu input itu saya pisah-pisah berdasarkan spasi. Ini ya, input.split. Ini nggak tahu ini Java yang baru atau saya nggak update gitu kan. Ini sebenarnya nggak ada regex itu. Ya. Yang dalam kurung ini tanda petik backslash double S gitu. Nah, habis itu ini for each atau saya mau nunjukkan hasil splitnya itu apa gitu ya. Atau kalau enggak sih nggak apa-apa. Tinggal saya lupa komennya cepat itu gimana. Udah lupa. Edit komen. Ada nggak? Mas, nggak hafal. Jadi kalian bisa mungkin apa istilahnya manual gitu. Udah gini aja.
Kok ada petiknya? Nanti string. Oke, jadi variabel gitu kan. Nah, misalkan kita tuliskan aja itu. If spasi P then key ya. Itu nanti dia harusnya pakai kurung kurawal gitu. Oh, objek ya keluarnya. Keluarnya objek. Apa yang salah? Value bisa. Oke, karena nggak jadi. Saya kira dia kayak array biasa gitu ya. Jadi dia string itu objek kalau di Java. Lupa ya. Nah, udah gini aja lah. If P then key. Nah, jadi dia akan keluar langsung apa string-stringnya ya. Jadi kayak gini. Nah, itu yang kalian lakukan di bagian splitter. Ada yang mau tanya dulu? Nah, itu splitter ya. Pembuatan bentar lah. Mungkin sambil jalan-jalan. Saya itu tadi malam baru install Java Netbeans sama VS Code. Nggak biasa VS Code saya. Kalian yang nggak biasa ya? Ini kopi. Ya, ini kopi.
Oke, yuk kita lanjutkan. Kayaknya azan yang berbeda lagi ya. Nah, setelah kita belajar split semua string itu ya, jadi kan satu input jadi array of string. Sekarang kita masuk ke bagian yang namanya lexical analyzer atau bagian yang mengenali token-token ya atau leksik itu. Jadi dia adalah subprogram menentukan apakah sebuah string itu token yang dikenali apa enggak gitu. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ada yang bukan token yang kita kenali, kan? Untuk soal yang zaman old itu emang dia pakai apa istilahnya kayak kodifikasi atau dikasih nomor itu ya. Gunanya apa untuk nomor ini? Salah satunya itu untuk membantu mempermudah yang lama itu membuat CFG. Jadi sebenarnya ini nanti itu bisa diterjemahkan jadi CFG. Ya kan? Jadi sebenarnya kan cukup banyak gitu ya. Dia itu bisa bentuknya and, not, or, if. Jika hanya jika, XOR, if then, terus kurung. Itu membantu untuk kodifikasi tokennya ini yang jadi kalau satu huruf atau proposisi ya, statement gitu kan. Itu dia masuknya token 1 gitu kan. Pasti token 2. Jadi nanti enak bikin CFG grammarnya gitu kan. Nah, kalau yang di soal ini kayaknya tidak ya. Kayaknya tidak. Tapi terserah kalian. Maksudnya gini ya. Saya bahas yang punya saya zaman dulu yang saya sudah yakin ini benar ya karena saya yang bikin dan bukan saya yang bikin. Soalnya bukan saya yang bikin yang jelas. Tapi saya ketika ngoreksi ngasih ke asisten, ini jawaban yang paling benar itu. Harusnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengenali token ini? Jadi kita harus daftar dulu semuanya ya. Jadi apa token-tokennya kan gitu. Kalau di sini ya katakanlah kita punya untuk if sendiri, untuk P sendiri, untuk Q sendiri, dan seterusnya. Mungkin ada beberapa proposisi gitu ya. Terus ada then. Jadi masing-masing ini, itu nanti kita harus kenali. Maksudnya, saya punya if. If ini masuk kemana? Harusnya masuk ke sini kan gitu. P itu masuk kemana? Masuknya ke sini. Then itu masuk ke sini. Q itu masuk ke sini. Ya. Jadi ini yang dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Ya kita balik ke finite automata, kan? Jadi kalian bisa bikin dalam 2
pendekatan atau dua cara. Saya tuh punya yang not ya, tapi kita bikin coba lagi. Kita bisa katakanlah bikin FA untuk if ya, untuk token yang if. Jadi inputnya kan dalam state transition diagram saya punya mungkin I berapa gitu kan, terus I, terus F, accept, terus ini yang reject. Ini reject, ya kan yang lebih bentuknya seperti itu. Ini mau dinamain apa? Terserah ya. A, B, C, D ya. Ini versi state transition diagram. Versi, nah ini gimana lengkapinya? Selain ini, selain F, apapun. Ini apapun. Ya nggak boleh kayak gini. Ini cuma contoh ya. Tapi kalau kita bikin program nanti harus lebih presisi atau lebih tepat. Kemudian ini dalam tabel transisi. Jadi kalau kita bikin A, B, C, D, I, F, selain F gitu kan, EOS ya, kan gitu. A ketemu I, B ketemu F, C, EOS, lainnya EOS semua. B ketemu F, D. Nah, jadinya seperti ini kalau tabel transisi. Nah, dari dua hal itu kalian bisa bikin program atau kalian bisa konversi itu menjadi kurang lebih ini yang versi state transition diagram ya. Mulai dari key 0, input, while not EOS, do. Case of, kalau key 0, kalau dia apa, jadinya apa, gitu kan state-nya. Kalau simbolnya apa, jadi apa. Ya, itu versi state transition diagram. Kalau versi tabel transisi, kelihatannya lebih sederhana. Ya, kelihatannya lebih sederhana. Tapi saya pikir-pikir, masih tidak sederhana ya. Saya coba pakai, belum saya coba ya, pakai hashmap dan lain-lain. Tapi hashmap itu harus dua, key sama value. Ini key-nya dua gitu kan, state sama input. Jadi nggak bisa, gitu kan. Harusnya tabel. Oke, nah itu kalau di FA jadinya gimana dalam apa? Java gitu ya. If ya. Kita bikin baru aja lah. Saya juga nggak update, ini tiba-tiba ada Java with N, Java with Gradle, Java with Maven. Baru tadi aja tahu itu apa ini kan. Kosong ya. Oke, jadi saya tinggal copy aja dari yang pernah saya punya, tapi harus hati-hati.
Dia di sini bentuknya statik. Nantilah kalian tahu apa itu maksudnya ya. Oke. Jadi statiknya ditaruh di sini ya. Jadi ternyata tidak semudah itu kalau dibuat di tabel. Jadi yang saya lakukan adalah pertama itu saya lower case dulu, just in case atau kalau di soal itu yang zaman old itu mintanya dia mungkin ya formula itu bisa case sensitif atau tidak case sensitif. Artinya bisa jadi huruf besar, huruf kecil, huruf alay gitulah. I-nya kecil, F-nya besar. Saya convert dulu huruf kecil semua ya. Kalau ada yang iseng asistennya ngasih input test case yang kayak gitu. Oke, selanjutnya saya kasih mark ya, saya kasih parameternya kan STR. STR itu IF tadi, IF itu. Jadi di akhirnya saya kasih EOS gitu kan. Add itu untuk EOS. Cuman contoh, kalian bisa ganti yang lain add-nya itu. Ini suara saya masih masuk ya. Oke, sip, masih masuk. Habis itu ya sesuai dari apa? Algoritmanya kan. Mulai dari Q1. Nah, ini yang saya agak habis fikri ini. Jadi saya tuh zaman itu mikirnya saya agak punya baris dan gak punya kolom gitu kan. Saya masih gak secanggih-canggih amat lah bikin struktur datanya gitu. Jadi semuanya hard code manual gitu gampangnya. Jadi saya barisnya itu saya bikin sendiri, kolomnya saya bikin sendiri. Terus array 2 dimensinya itu adalah array of string semua. Jadi array of string gitu kan. Dan dia persegi panjang atau persegi ya. 4x4 gitu. Jadi 0,0 itu Q2, 01 Q4, 02 Q4, 03 itu error. Apa itu? Ya sebenarnya ini itu artinya adalah Q1 ya, ini Q1 ya Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4 ya. Ini yang tadi saya sebutkan array baris. Ini yang array kolom. Tidak canggih-canggih amat jawaban saya. Sangat primitif ya. Jadi 00 itu ini 01, 02, 03 ya. Nah gitu ya. Jadi I2 itu B ya. I3 tarik Q4 ya, ini Q4 terus error. Nah itu saya lakukan semua untuk tabel itu ya. Nanti ya pasti dibikin semua itu kan. Ya kan, kemudian algoritmanya gimana? Algoritmanya sama aja ya kan, ngubah gitu kan. Jadi baca input, state-nya diupdate. Kalau error atau sudah keliru gitu kan, tiba-tiba udah habis aja gitu sebelum IF, maka dia langsung reject, artinya langsung escape gitu, langsung return false. Ya. Nah, ini untuk ya karena tadi saya bilang nggak canggih-canggih amat atau primitif, saya harus ngupdate di mana tabel baris kolom itu ya. Jadi saya cari tahu kalau dia barisnya itu sama dengan yang ada di state saya. Jadi Q1 harus sama dengan baris Q1. Kan? Terus kolomnya itu harus sama dengan yang input saya. Input itu apa? Input itu adalah simbol yang saya baca itu input. Ya kan? Kayak gitu.
Jadi ini nggak tahu ada yang lebih canggih nggak? Kayaknya ini kelamaan ya. Langsung aja gitu. Langsung Word pada posisi ke I aja. Ini nggak usah ya. Ya kalian bisa optimasi gitulah. Nah ini yang tadi. Bagian dia kalau ketemu langsung error, maka langsung return false, gitu kan? Habis itu I++. Apa itu gunanya I++? Supaya ini ya. I itu apa di sini? I itu adalah untuk si posisi simbol pada str, itu I ya. Di sini. Sorry, pada Word ya. Word pada posisi ke I. Itu yang kita baca, dengan IF dan apa gitu. Oke. Ya kita coba langsung aja ya. This dot kok package-nya main? Oke. Public class main. Oke, ini tak hapus. Main saya mana tadi? Gimana sih? New class. Terus main.java. Terus ada package main ya. Kok Java sih? This is refactory name main.java. Kok gini ya? Valid dot okay. Oh, kan nomenclature sebentar new class ya silakan kok package ya nggak bener nih. Oke, sebentar. New class. Main.
Oke, kayaknya benar. Mana tadi? Mana? Oke, jadi ini udah coba benar ya. Jadi kalau saya cek kalau dia if itu adalah true. Nah, coba kalau bukan yang if. Shortcutnya apa ya? Ada yang ingat nggak? Salah. Salah. Mau copy paste cepet kok lupa saya. Silakan. Hah? Komen? Ya, duplikat apa? CTRL-D. Masa? Oke, kalau kita IFF harusnya hasilnya apa? False ya. Apa ini error? Ah, false ya. Kalian tambahin spasi pun harusnya false. Kalian tambahin spasi. Coba. Ini kok ada merah-merahnya masih error ini apa? Nah. Package main. Kita nggak punya main. Tadi ke copy ya. Sikat. Ini public class-nya Java. Yes. Public class-nya. Oke lah. Oke, jadi seperti itu. Nanti kalian bisa coba atau kalian bisa tes lagi ya. Itu adalah cara bikin finite automata. Ini khusus yang if. Nanti yang lain juga bikin sendiri lagi gitu. Dan jawaban itu yang paling benar ya, karena gini, di yang zaman dulu itu memang spesifik ya. Jadi, nah ini. Di soal ini dia bilang tidak boleh menggunakan string matching. Nah, tidak boleh. Jadi, kalau kalian bikin contoh ya, saya bikin lagi gitu. Then FA misalkan. Oke? Tutup dulu ya. Terus saya bikin kelas baru. Main. Oh, ini bener ya, public class-nya main. Misalkan kalian mau ngeceknya kayak gini. Kalian string-nya itu adalah apa? Then gitu, terus dari input kan ya kalian katakanlah then gitu kan. Terus kalian tinggal apa? Inputnya itu
sama dengan then gitu. Tapi ini mesti nanti false ya. Karena kalian kalau belajar kok nggak ada main. Kacau. Coba sebentar. Nah. Oke lah, kita pindah tempat yang aman. Oke, di sini ya, kayaknya aman di sini. Oke, di sini katakanlah. Nah, yang kayak gini nggak boleh ya. Input sama dengan then, atau kalian kalau pakai input dot equals ignore case atau apa ya. Dengan tulisan then, ini juga nggak boleh. Ya kenapa? Ini nggak pakai FA gitu kan. Yaitu, ini yang dimaksud tidak boleh string matching. Jadi, kalau yang zaman dulu kayak gitu. Ya ini adalah yang bagian lexical analyzer. Ya. Jadi dia akan mengenali apa-apa saja itu. Oke ya. Nah, kalau sudah kalian buat semua, itu akan jadinya kayak gini. Yang saya share ke kalian tuh nggak lengkap. Yang punya saya itu lengkap jawabannya. Tak tutup semua dulu ini. Jadi saya itu punya mungkin berapa belas, 16 file kali ya. Jadi N itu sendiri, XOR itu juga sendiri, ya sampai seperti itu. Jadi nanti lexical analyzer saya itu dia akan mengenali semua ini. Jadi if then-nya panjang ini, sebenarnya kan cuman dia FA-nya apa aja, itu akan dia mengenalinya token yang mana gitu. Token mana, P, Q, atau R, mungkin ada S lagi. Oh iya, ada S, itu dia adalah token nomor 1 ya, jenis 1. Itu dari mana 1 sampai 10 itu? Itu dari soal. Ya. Soal yang zaman old itu bilang seperti itu. Jadi tokennya itu dikasih nomor 1 sampai dengan 10. Ya. Seperti itu. Jadi saya ikutin gitu kan. Tapi untuk masing-masing itu ya saya harus bikin FA-nya ya, finite automatanya. Makanya di sini banyak kelas-kelasnya. Kalian kalau nanti mau bikin ya bisa bikin kalau di C++ bikin header sendiri-sendiri ataupun function sendiri-sendiri gitu kan. Ya, jangan dibikin void kan. Ya. Jadi kalau kita coba di sini misalkan kan jadi kalau ini di running di soal itu mintanya apa contohnya? P, N, Q, or R. Gitu kan? Oke, ini tak komen dulu ya. Oke. Jadi kalau sampai sini stop. Ya, silakan. Jadi kalau itu saya jalankan, maka nanti harusnya P, N, Q, or R. Harusnya itu 13141. Ya.
Nah, seperti itu. Jadi kalian bikin dulu FA untuk P yang ini. Ya. FA untuk Q yang ini. Kan? FA untuk N, AND yang ini. Oh, udah saya buka ya. FA untuk OR yang ini. Ya. Kemudian tadi lexical analyzer-nya cuman manggil-manggil yang udah kita bikin tadi. Ya, supaya balikin token-token itu nomornya yang sesuai. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi kerjanya kecil dulu. Ya, samalah yang biasanya saya datangin kalau pas praktikum struktur data. Ngerjain itu jangan langsung seabrek-abrek semua, satu CPP, satu C, satu header. Terus nanti bikin mainnya juga langsung dikerjain semua gitu. Pasti salah. Ya, kecuali kalian sakti gitu ya, ketiknya nggak pernah salah. Logika kalian udah bagus dan kalian udah sering coding. Harusnya nggak seperti itu ya, jadi kayak nggak belajar. Jadi kalau kalian ngerjain program atau tugas ataupun yang terkait coding, itu selalu ketika ngerjain satu unit atau satu file atau satu subprogram, itu langsung dites gitu kan. Unit testing namanya kan. Kecil-kecil dulu gitu kan. Baru ketika semua FA-nya ini udah jalan, kalian tes lexical analyzer-nya. Kalian panggil di main gitu kan. Oh, jadi bagian unit-unit itu FA sama lexical analyzer-nya udah benar. Ya, jadi jangan langsung kerjain semua ya, terus salah nggak tahu di mana salahnya. Itu yang harusnya kalian udah paham ya, maksudnya gimana. Ada mau pertanyaan sampai sini? Bagian kedua ini ya, lexical analyzer. Gak ada? Paling enggak saya berharap pulang dari sini udah kebayang harusnya. Ya. Udah jadi versi ChatGPT. Tadi saya sempat lihat beberapa dari teman kalian yang buka ChatGPT, nggak tahu kayaknya kok beda jauh ya. Terutama yang bagian parsernya. Mungkin jawabannya bisa benar, tapi banyak shortcut yang nggak boleh seharusnya. Oke, yang terakhir. Ini saya nggak bikin ya. Oke. Terakhir itu adalah yang agak repot dan cukup panjang prosesnya. Yaitu adalah bagian yang namanya parser. Jadi setelah saya punya array of token 13141 atau berapa tadi kan yang ini 13141 itu akan diperiksa ya, array of token itu diterima atau tidak. Artinya apa? Mesin itu mengenali itu adalah string yang bisa dibangkitkan. Nah, dibangkitkannya berdasarkan apa? Dibangkitkannya berdasarkan grammar. Context free grammar. Nah, di sini yang tidak saya tunjukkan atau yang saya nggak share kayaknya ya CFG-nya. Itu ada CFG untuk program saya itu. Ya. Jadi soalnya kan ini ya. Soalnya adalah bisa PN key gitu kan. Bisa not PN key. Jadi kombinasi-kombinasi semua ini itu kayaknya bisa. Saya bilang kayaknya ya. Saya belum ngetes. Ayo coba kalian tes. Ada yang punya usul?
Kalau kita mainan kurung doang, sorry. Shortcut-nya apa sih? Run itu. F6 ya. Oh, saya nggak ada F-nya. Harus dipencet dulu kali ya. Wah, nggak ada. Oke, jadi kalian mau coba kalau kurung-kurung gini, itu bisa nggak gitu kan? Error, tidak valid. Karena bukan pernyataan gitu kan. Tapi kalau ada P-nya, harusnya valid ya. Saya belum ngecek. Bener nggak? Error, tidak valid. P, N, Q, N, R, not, or not S. Harusnya valid apa enggak? Harusnya valid ya. Kalau ada yang kurang katakanlah. Jadi ujungnya itu adalah kita bisa meyakinkan not belakangnya. Harusnya tidak valid ya atau reject. Jadi saya ada grammar yang salah mesti tadi. Yaitu adalah ketika kita bikinnya kayak gini. Ya. Tapi kalau kayak gini doang, bener apa salah? Kurung P gitu. Valid, tapi kalau kurungnya double tidak valid. Nah, itu kan berarti ada yang keliru. Oke, itu kalau mau ngecek atau testing ya, test case-nya disiapkan itu biasanya. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana cara membangkitkan grammar? Atau kalian yang merancang grammar, ya kan? Nah, kalau ya di tugas besar, itu sudah ada contoh ya, betul? Nah, ini bisa kalian ambil. Tapi nanti ujung-ujungnya, kalian harus ubah itu menjadi CFG yang kayak begini. Yang kayak begini. S menghasilkan X, X, SY. S menghasilkan lambda. Habis itu kita bikin tabel parsernya. Ada tabelnya ya. Oh, nggak usah pakai tabel kayak yang di sini. Parsing tabel bisa kalian bikin atau nggak pakai parsing table bisa. Kalau yang di sini dan saya kasih contoh di di program saya yang saya share itu ada ya parsernya saya share itu adalah dia pakai parsing rutin. Yang kita pernah telusuri ini. Yang pop apa terus push apa yang dia akan dari belakang. Z key Z P Z gitu kan. Oke, saya bertanya bagaimana nyusun parsernya? Nyusun grammarnya. Kita ambil contoh yang sederhana dulu. Dari soal ini dah. Oke. Yang gampang. Pasti ada sesuatu stuck. Benar nggak? Nah, kayak gini apa? Ya kalian boleh tulis aja. Angka 1 gitu kan. Terus apa lagi? Dua. Terus? Satu. Apa lagi? Dua.
Proposisi apa? Satu. Ini. Satu. 3, 1. Dan seterusnya itu. Jadi banyak ya. Jadi itu ada rancangan kita sampai seperti itu. Jadi kalau kalian ketemu apapun di sini, asal dia apa? Not, proposisi mungkin bukan terminal ya. Jadi kalian harus tentukan mana yang terminal, mana yang bukan terminal, alias non terminal. Jadi proposisi itu bukan terminal gitu kan, non terminal. Karena kan dia masih bisa P, bisa Q, bisa R atau bisa S gitu kan. P, Q, R, S-nya itu terminal. Not-nya itu terminal, N-nya itu terminal, sampai semuanya ini kan terminal, ya kan? Jadi kalian bisa bikin seperti itu. Nah kalian mungkin nanti convert aja itu, misalkan ini A gitu kan, A itu bisa P, bisa Q, bisa R atau bisa S gitu. Oke? Nah kalau sudah dapat apa? Grammarnya, kita ambil contoh yang gampang lah. Ini ya. Misalkan ya, S itu bisa apa? Formula. Ya kan? Atau S itu bisa apa? Proposisi. Atau yang gampang, not proposisi. S itu proposisi itu P, I, S ya. Berarti ini sudah kayak formula. Formula itu apa? Kita bilang gampang, N sama O aja. Formula itu bisa apa lagi? Not ya. Jadi bagian yang repot itu salah satunya ini. Or, kok not sih? Or. Formula itu boleh proposisi. Nah ini. Jadi formula itu nanti bisa P, bisa I, bisa. Ini juga formula itu boleh not proposisi. Ya kayak gitu aja lah. Ini yang paling gampang ya. And, or, not, itu aja. Dan nanti tinggal kalian modifikasi. Mau ganti A, B, ya. Ini A, B ya. Ini kita kalian ganti abstrak. Bisa. Dan seterusnya gitu kan. Habis itu sudah dapat CFG-nya. Saya nggak ngasih contoh yang ini ya. Kalian ubah dia menjadi apa? Ini. Yang kita dulu kalau mau konversi CFG bikin
PDA, push down automata itu ada state I, state P, state Q sama state F, gitu kan? Ada lambda pagar, lambda S, lambda pagar lambda di terakhir kan gitu. Nah, nanti yang di tengah-tengah itu dia melakukan apa yang di state key ya. Ada yang bagian ngepop, ada yang bagian ngepush kalau dia harus diganti. Ya kan? Semuanya jadi tergantung sini ya. Gitu. Jadi kalau ini berarti dia harus pop S, push-nya adalah dari belakang Y, S sama X ya. Hati-hati. Dia harus satu-satu ya. Jadi yang kayak gini X, S, Y berarti satu simbol Y, habis itu satu S, habis itu satu X ya. Gitu. Nah kemudian yang baca gimana? Yang baca ada di sini. Ya. Read simbol. Jadi kalau simbolnya P, simbolnya dibaca, di read ya, di pop terus ngapain gitu kan. Jadi yang dia baca sambil ngepop. Ya. Itu adalah yang derivasinya, kalian masih ingat itu kan? Ya, yang kelas 11. Ya, yang ada kelas boleh pulang. Enggak boleh pulang. Boleh ke kelas ya, jangan pulang. Oh, silakan. Jam berapa? Setengah 1. Ya, harusnya sejak tadi kalian. Oke? Ya, segera. Saya ngambil IMK 06 ada kelas juga, Pak. Ya, yang ada kelas silakan ya. Di belakang ketinggalan. Ayo kunci beneran nih, ada yang ketinggalan kan akhirnya kunci motor nggak pulang no. Siapa? Kunci motor nggak pulang loh. Nginep nih. Bentar ya. Udah? Pulpenmu? Ya. Sip. Oke, terakhir. Jadi algoritma parsernya itu dari yang ini ya. Terus dikonvert jadi ini ya. Jadi kalau yang SPP Kiki itu pasti di atas ini. SPP Kiki ya. Oh, sorry, ini digabung ya. PP sama Kikinya digabung. Dia itu kalau simbolnya C sama simbolnya Ki. Nih. Simbolnya C sama simbolnya Ki. Jadi ini look ahead-nya K-nya 1. Kenapa? Dia cuma melihat satu simbol C. Dia satu simbol Q. Kalau P, dia hanya lihat satu simbol B. Kalau P, dia satu simbol P. Ya, yang ini. P, B, satunya P, P. Ya, yang ini. Kayak gitu. Kayak kita udah pernah ya bahas look ahead K itu untuk apa. Nah, yang ini adalah yang untuk yang ini ya, terminal ini P, Q, B, C, Z itu adalah yang baca simbol terus pop simbol dari stack. Ya. Pop baca simbol kan gitu. Kalau ternyata dia di topnya itu bukan yang kita cari di simbol itu, maka dia error atau dia langsung reject gitu kan. Kayak gitu.
Nah, ini semua akan dilakukan nanti sampai apa? Sisanya adalah pagar. Habis kosong stacknya. Nanti dicek ya. Jadi nggak langsung pop ini. Dia dicek. Masih ada yang dibaca apa enggak? Gitu kan? Nah, itu selesai. Nggak selesai ya. Kita lihat kalau yang di LL saya. Jadi di parser saya itu K-nya 2. Saya sampai lupa ya. Saya nggak nyiapin apa konten-kontennya ya ini semua gitu. Jadi kenapa ini K-nya sampai 2 itu juga saya lupa gitu. Yang jelas itu pastinya K-nya 2 itu karena ini ada formula, ada kurung itu dan seterusnya dari soal-soal yang ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini while top-nya tidak sama dengan ya, not top itu tidak sama dengan pagar itu atau crash itu ya. Terus ya ini yang bagian apa? Bagian ngecek ya. Apakah nah ini kita ada simbol 1, simbol 2. Itu kenapa? Ya karena saya K-nya itu 2. LL 2 parser. Jadi saya baca simbolnya itu langsung 2. Dari mana simbol 2 itu? Ini. Simbolnya adalah word ke I. Simbol 2 adalah word ke I plus 1. I plus 1. Posisi I pada posisi kanannya I. Makanya K-nya 2. Gunanya untuk apa? Ya saya nggak bisa. Karena di sini ada mungkin yang bentuknya BPB, yang satunya B apa? Q, misalkan apa gitu kan. Jadi ada BB, ada B1 dan ada B yang lain gitu. Nah itu pasti masalah, itu nggak bisa pakai satu parser. Dan itu kalau kalian ingat, nggak tahu, posttest ada yang dapat rezekinya LL2 parser posttest, betul? Masih ingat? Ada soal yang paling bawah, entah modnya 0 atau modnya 3 gitu, lupa saya. Kayak saya balik ya, mod 0 ya. Ya modnya 0 itu dapatnya parsernya itu K-nya 2, LL2 gitu. Ya, jadi ini kalau dikonvert dari jadi program itu akan kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kalian bisa apa? Balik ya, atau kalian bisa reverse engineer. Ini dari yang saya share itu source code-nya itu grammarnya apa itu bisa kan? Ya kan? Contohnya di sini. Ini 1, ini 4. Itu apa? S 4 1. Berarti apa? Ya kalian bisa bayangkan. Oh, dia pasti ada mana tadi? Kalau simbol-simbolnya 1 sama 4 itu dia menghasilkan apa? S ya, S51. Nggak tahu saya lupa. Apa itu 5? Apa itu 1? Ini komposisi ya. P, I, R, S. Jadi kalian bisa balik ya. Ini 4. Ini S51. Ya kan? Formulanya gimana sih? Bisa jadi bingung. Grammarnya kayak gimana? Oke. C. Oke, jadi C 1451. Nah, 14 S51. Jadi gitu. Ini grammarnya. Yang versi
Jadi grammarnya itu banyak di tempat saya ini. Yang C, ini C kan? Jadi ini C semua nih. Jadi kita bisa terjemahkan C menghasilkan sembilan cuma satu simbol ya, 9, 10 S9 dan seterusnya. Jadi kalian bisa apa reverse engineer atau kalian bisa oh itu jadinya yang grammar yang kayak gimana ya. Jadi topnya itu adalah yang kita pop gitu kan ya kan, topnya kan kita pop terus kita push dari belakang ya, sorry kebalik ya, 10-nya di belakang. Ini kita balik push 10 dulu, push 9, S baru 9. Iya kan? Ini gerong ini gerong ini. S itu apa? S itu starting symbol. Ya. Kayak gitu. 2S ya. Apa itu 2S? 2S itu 2 adalah not, ya kan? S itu adalah starting symbol. Starting symbol itu bisa proposisi, bisa formula, bisa apa ya. Seperti itu. Nah, ini penting ya, kalau yang itu aja. Jadi grammarnya itu kalian harus bikin dulu. Kan? Baru kalian bisa bikin LL parsernya. Seperti itu. Dan saya share itu semua ya, yang parsernya doang. Grammarnya enggak. Jadi kalian bisa reverse engineer atau kalian bisa balik itu grammarnya jadi apa gitu. Ya. Nah, nanti tadi yang saya bilang kalau di akhir itu dia apa? Nah, ini ya. Dia masih belum. Nah, ini. Saya lihatkan kodenya aja di bawah ini. Oh, sedikit kok nggak nyampe 500 baris. Jadi kalau dia di akhir cuma 300. Kalau Java ya. Karena saya pakai stack. Jadi kalau dia berakhir tapi dia masih belum ini ya. Ini kan kalau if dia kalau topnya itu adalah crash atau pagar. Kalau tidak maka dia harusnya false ya. Yang ini. Nah ini. If pick itu topnya ya. Jadi pick itu ngintip atau pick itu ngelihat topnya. Ngelihat topnya pick. Kalau di Java. Jadi jika false, maka dia nggak else, langsung return false. Artinya dia reject gitu kan. Nanti di main-nya ya tadi ini true atau false. Ya kan ketika kita panggil si parser itu. LL-nya 2 ya tadi sudah bilang. Jika dia itu true, maka masuk ke valid. Jika tidak, maka tidak valid. Ya tadi sudah kita coba ya. Minimal kalau mau aman, test case-nya samain dengan yang soal gitu kan. Kalau tidak ada berarti hidden test case semua. Kebetulan yang soal 2019 itu test case-nya yang ada di sini itu yang minimal harus benar. Mana sih? Jadi harus dicoba semua ini yang ada di soal ini. Ini ya. Nah ini. Jadi yang ini langsung yang tahap 1 ya maksudnya. Jadi kalian masukkan semua ini.
nggak bisa bisa di copy paste. Ini copy paste saja gitu, hasilnya sesuaikan yang ada di sini. Error, tidak valid, kan? Kenapa nggak muncul? Kita coba lagi ya. Jadi itu kalian perlu coba semua. Minimal. Kalau mau aman, yakin mau benar, itu exhaustive. Ya. Semuanya dicoba. Maksudnya gimana? Kalian punya berapa grammar? Mungkin, aturannya berapa? Mungkin 9, 10, 20. Ya udah coba aja gitu. Semuanya itu. Artinya kalian tulis test case-nya, itu biasanya namanya apa? Ya testing gitu kan, pengujian. Mungkin di pekerjaan itu namanya software tester atau quality assurance atau apa gitu kan. Itu coba aja gitu kan. White box. Enggak sih, enggak white box ya, black box ya. Jadi kalian nggak tahu atau nggak mau tahu lah, terutama alurnya gimana gitu kan. IFG, ini R, or S. Nah, betul semua kan? Nah, dia error terus tidak valid. Jadi udah langsung yang paling bawah aja gitu kan. Gitu. Ya, itu yang versi 2019. Versi 2020 kalian yang coba ya. Tapi kalau saya lihat 2023, 22, 23 genap ya. Pertama, ketika saya baca soal ini tuh kedalamannya atau di sini mintanya apa? Bahasa pemrograman kan? Itu satu kelompok dengan kelompok lain bisa beda gitu. Maksudnya gimana? Mungkin ada yang sederhana banget gitu kan. Jadi setiap kelompok bisa berbeda gitu. Kalau yang 2019 itu spesifik, kedalamannya semua sama. Ya, artinya kalian ngerjainnya ya harus ini. Semua operator ini dan semua operan ini itu harus ada semua gitu. Ya kan? Kalau yang ini kok kayaknya itu mungkin ya kalau saya baca bisa berbeda-beda. Kenapa? Pertama ini bahasanya beda-beda. Yang kedua nanti kalian deklarasi batasnya seperti apa. Yang itu tabel grammar bukan grammarnya ya, non terminalnya itu cakupannya saya nggak yakin ada batas minimal yang harus didapatkan atau dalam bahasa sederhana ya karena saya belum coba aja gitu kan. Nah itu, tapi harapan saya ya kan, karena ini kan apa istilahnya, struktur ini ya, if then else for while do repeat until, itu pertama Go itu tidak punya loop selain for, nggak punya kan. Udah pernah nyoba kan di Go kan, nggak ada tuh, semuanya tuh for itu. Mau while nggak punya while, mau repeat nggak punya repeat. Yang punya repeat itu nggak ada, yang punya repeat itu nggak ada. Yang ada itu while, do while, for itu juga for-nya mungkin cuma 2, for i plus plus atau for true kali ya.
For each di Java, di C++ saya juga ada. Python saya nggak tahu. Saya nggak akan belajar itu. Ya. Nah, jadi itu tolong saya belum susun solusinya, saya belum itu ya. Saya masih agak sibuk sampai tanggal minimal sampai minggu saya agak sibuk. Kemudian 2 minggu lagi juga harusnya masih agak sibuk warawiri ke tempat lain gitu. Selain tell you, harusnya seapes-apesnya kita ketemu satu lagi lah, atau kalau butuh kita akan diskusi lagi gitu. Dan paling enggak sekarang minimal kan harus punya bayangannya terkait ngerjain tugas itu seperti apa. Sudah saya kasih contoh, sudah kita bahas di kelas, dan seterusnya ya sekarang. Silakan segala macam pertanyaan. Anything goes ya, apapun bisa ditanyakan. Terkejar waktu sisa berapa? 2 minggu ya? Maksimal 3 minggu, tapi sisanya 2 minggu harusnya. Kalau lewat dari itu kasihan kalian, nanti nggak liburan. Bukan nggak liburan sih, liburan kalian kepotong 1 minggu karena ngurusin kayak ginian. Saya sih nggak mau ya. Asisten juga nggak tahu. Kasihan juga. Gimana? Ada pertanyaan? BNF ya. Ini BNF kan ya? Yang mana? Mesinnya sih yang mana? Oh iya, ini bahasanya selain yang ya, ini kan kemarin itu katanya bisa apapun ya, tapi jangan apapun lah. Yang pernah kalian pakai aja. Emang kalian udah belajar PHP? Ya udah nggak usah. Nah, jadi yang ini aja lah. Python, kalau mau pakai Python. Go yang mau pakai Go. C++ yang mau pakai C++. Gak ada masalah kan? C++, Java. Kalau Java tadi saya tunjukkan, walaupun kalian mungkin belum dapat, bisa belajar sendirilah. Seminggu juga lancar kalau ngerjain modul ya kali. Jadi saya tuh baca di Twitter, ada harus 1 semester, enggak satu mata kuliah yang ngajarin macam-macam GitHub atau sejenisnya, kemudian bla 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 IDE atau apa, kayak gitu-gitu ya. Jadi mungkin nggak semua sesuatu itu diajarkan, itu yang pertama. Yang kedua, carilah atau banyaklah ngobrol-ngobrol sama kakak kelas dan kakak angkatan gimana gitu. Terlebih lagi mungkin kalau cari pengalaman dapat di luar, magang apa, mungkin yang zaman sekarang yang populer apa itu, yang 1 semester pokoknya nggak ada mata kuliah itu, MBKM itu. Ya terserah, itu jadi banyak jalurnya ya. Yang mungkin jadi pudi-pudi nilai A. Itu kan nilainya 98, 99 berapa itu kalau saya lihat tuh teman-teman kalian yang sudah ambil tuh. Itu kan pudi-pudi nilai A itu. Ya cuman saya selalu bilang ya, ada risikonya gitu. Risikonya itu loss mata kuliah lah. Artinya kalian akan berpotensi kehilangan dasar-dasar ataupun teori-teori yang harusnya kalian ambil kalau kalian nggak melakukan itu. Ya itu aja resikonya gitu. Jadi kalian menggantikan 1 semester berapa puluh, 20 SKS itu dengan magang itu. Yang mungkin itu akan menggantikan sejumlah mata kuliah yang harusnya kalian bisa dapat sesuatu. Itu aja sih resikonya kalau dari saya. Positifnya ya kalau itu pudi-pudi nilai A gitu gampangannya. Zaman saya nggak ada, kalian yang bersyukur lah dapat peluang-peluang itu. Dapat internship, dapat mungkin peluang jadi
bisa direkrut sambil magang, sambil pekerjaan, mungkin ada hodornya dan seterusnya gitu ya. Jadi selalu pikirkan plus dan minusnya. Tidak ada sesuatu yang benar-benar ideal ya dalam beberapa kasus. Oke, jadi bahasanya bebas ya. Yang saya minta kan kemarin apa? Satu topik itu maksimal kalau yang kelas 11 itu 5. Karena kelasnya 50 gitu kan. Sorry, berapa lupa saya. Berapa yang kelas 12 berapa maksimal satu topik? 3 atau 4? 4 ya. Jadi pokoknya hanya 4 kelompok yang kelas 12. Yang kelas 11 hanya 5 kelompok yang satu topik. Jadi nggak boleh if itu 10 kelompok, itu nggak boleh gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti nggak contek sana sini gitu, jawabannya sama semua. Artinya kan nggak usaha gitu kan. Gitu. Oke ya. Bikin splitternya udah bisa lah, nggak usah saya ajarin. Tadi bonus saja itu. Bikin FA-nya mau yang benar tadi. Ya. Harus per simbol, per huruf ya. Yang agak riskan itu ini tadi, grammarnya. Kan? Grammar. Mungkin sih nggak sekompleks yang 2019 ya, yang ini. Mungkin ya, saya belum melihat sih, tapi belum nyoba kan, jadi nggak tahu. Tapi kalau lihat apa strukturnya atau konstruknya, if then itu kan nggak banyak ya. While do itu kan nggak banyak. Makanya tadi saya bilang yang bisa berbeda tiap kelompok itu adalah kedalamannya. Kalian tuh mau berapa dalam ini kan? Karena kayak if then dan lain-lain itu dikit gitu kan. Kalau yang mau mendalam ya mungkin ada tipe-tipe data kayak gini gitu kan, dan seterusnya. Jadi itu yang kalian harus agak hati-hati. Jadi soal yang di sini itu saya kasih bahasa halusnya ya, kurang spesifik dalam mendefinisikan batasan. Itu yang di soal ini. Beda yang 2019 itu yang spesifik. Ada if, ada then, ada if. Jika hanya jika, ada not. Proposisinya cuma PQRS. Jadi jawabannya mungkin merata, jawabannya mungkin akan seragam gitu ya. Resikonya itu. Kalau yang sekarang tiap kelompok mungkin beda-beda, dikasih beberapa topik gitu kan, kedalamannya beda-beda, dan ya ini. Jadi yang di sini tadi hati-hati ya, sintaksnya itu beda-beda. Jadi kalian if then else, for itu bisa di bahasa apa aja. Kan? Kalian mau itu bikin untuk C++, untuk Java, tapi nanti kalian juga bikin programnya, kalian juga bahasanya bisa beda gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Boleh aja kalian, Pak, saya mau yang if then Python, tapi enggak di bahasa Python. Bisa aja kan? Karena kan pasarnya doang gitu, bukan kalian harus Python, pakainya Python, artinya kalian sintaksnya if then Python, tapi kalian harusnya di Python kan nggak bisa aja if then Python, tapi kalian bikin parsernya codingan kalian tuh pakai Java, pakai Go, pakai C++ tuh boleh. Ya jadi ini terserah gitu. Pokoknya yang saya mau if then else, for, while, do, repeat, until, dari 5 itu, 5 atau 6? 5 ya. 5 itu maksimal satu kelas, kalau yang kelas 12 satu topiknya hanya boleh 4 kelompok. Ya. Kayak gitu. Tapi ya nanti kita lihat ya. Tiba-tiba if then semua Python. Jadi nanti kan grammarnya sama semua paling kan. Khawatirnya gitu. Grammarnya sama semua, tapi yang
ini kamu pakainya Java, yang kamu pakainya ini. Kan. Resikonya itu aja sih kalau topik ya. Tapi itu nanti ekses gitu di belakang lah. Kita beresinnya di belakang, jangan kita beresin di depan. Repotin semua orang, saya maksudnya gitu. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada kita pulang aja. Segera. Silakan ada pertanyaan. Nggak ada? Sudah kebayang tuh busnya harusnya gimana? Kecuali parser kali ya. Ya. Coba nanti saya pikir dulu ya. Saya bisa ngasih contoh yang simple nggak gitu kan? Saya nggak nyiapin ya hari ini emang. Nantilah saya pikirkan. Ini kan kepanjangan ya. Ini juga saya belum bikin codingannya. Oke, saya nggak bagikan source code lengkap saya, tentu aja, gitu kan. Meminimalisir resiko yang tidak. Potongan source code yang saya berikan itu udah semuanya. Mungkin nanti saya bagikan slide tadi juga boleh ya, nggak ngaruh gitu kan. Saya nggak janji saya akan nambahkan bahan. Jadi, kalaupun saya cukup waktu sampai akhir minggu depan ya, seminggu sebelum asesmen, itu mungkin saya bisa nambahkan contoh bikin contoh soal, grammarnya gimana, source code-nya gimana jadinya, itu mungkin masih bisa ya. Tapi saya nggak janji. Semoga aja cukup waktu gitu kan. Nanti saya bisa cari contohnya di internet ataupun yang dari buku lah, gampang gitu kan. Tapi yang soalnya beda ya. Saya udah kepikiran tuh paling yang aritmatika aja lah. Tambah kurang kali bagi dan seterusnya. Jadi itu sederhana. Kalian kebayang terus bikin grammarnya gimana, bikin source code-nya gimana, mungkin parsernya LL-nya satu aja lah. Kan? Kayak sederhana gitu. Ya, kalian nanti bisa coba. Tentu tidak executable yang saya share. Yang saya share adalah source code. Mungkin Word ya, tapi ada source code-nya gitu. Tapi nggak bisa kalian langsung running. Harus kalian coba lagi gitu. Kayaknya gitu. Rencananya ya, planning saya. Oke, demikian. 1,5 jam kan? Ya, lebih ya. Ya, 1,5 jam. Ada yang mau tanya? Akhir minggu depan saya akan lihat ataupun saya tahu ya. Minggu depan itu udah Senin. Yang kelas 12 itu belum satu materi. Dua deh. Tapi udah ada di LMS sudah ada. Kalian cek ya. Videonya 4 jam. 4 jam ya. Tapi itu ambil dari yang kelas S2. Sama banyak yang slide terakhir juga ada isinya ngomong gitu. Kalau nggak ada teknisnya itu sudah gitu ya. Yang slide terakhir NP problem itu harusnya sumbangan dari GAA, AKA, SA itu ada NP problem. Tapi ya mungkin nggak tempatnya di mana-mana kayaknya. Jadi buangan di DBA kan. Beberapa dosen ada yang komplain atau ini materinya nggak jelas dari kan FA, PDA lompat touring terus lompat ke NP problem kan jauh. Harusnya kalau mau sih itu di pemrograman. Tapi makanya saya dulu dari analisa algoritma ya mungkin analogi FPA kalian ada isinya.
agak berbobot lah. Jadi nanti bisa lihat itu 4 jam itu ngomongin apa. Nah. Oke, kayaknya itu aja. Jadi harusnya kelas yang tidak jawabannya ya. Kelas 11 itu aku ada kuis. Yang kelas 12 itu berarti pertemuan terakhir atau mungkin 2 terakhir ya. Kita lihat nanti minggu terakhir mau ada kelas apa. Harusnya ada kalau mau kuis. Mungkin itu. Jadi kuis itu yang belum CLO2, CLO3 pas asesmen. Nanti kita pikir gimana mekanismenya yang kuis itu. Nanti setelah saya masih utang 1 kali kayaknya bisa diatur lah, gampang. Mungkin itu aja. Gak ada pertanyaannya? Semua juga sudah saya kasihkan ya harusnya. Kecuali mungkin yang upload ataupun kayaknya ada 1 poster saya belum saya kasihkan. Yang kelas 11 ya. Kelas 12. Hanya itu. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan. Selamat liburan. Remexnya susah atau gampang? Susah. Bisa nomor 2 nomor apa enggak? Bisa 2 nomor bisa. Ya wes berarti dapat 50. Kalau bener ya. Kasih Pak. Ya. Di minimal tuh 2 nomor aja lah kalau. Iya, Gus. Ya, Gus. Nambahin mau apa tadi?